Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna syaitan qad ya'isa an tu'badal asnam bi ardil arab walakin sayarda minkum bima huwa duna dhalik bil muhaqqarat wa hiyal mubiqat fattaqul zulma mastata'tum fa innal 'abda la yaji'u yawmal qiyamah bi amsalil jibal minat ta'at fayara annahunna sayunajjiyannah faman yazalu 'abdun yaji' fayaqulu rabbi inna fulanan zalamani bimazlimatin fayaqulu muhu min hasanatihi فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى لَا يَبْقَى لَهُ مِنْ حَسَنَاتِهِ شَيْءٌ وَإِنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَثَلُ سَفَرٍ نَزَلُوا بِفَلَاتٍ مِنَ الْأَرْضِ لَيْسَ مَعَهُمْ حَطَبٌ فَتَفَرَّقَ الْقَوْمُ fahatabu falam yalbasu an a'zamu narahum wa sana'u ma aradu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Mas'ud itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Cuma karena di zaman sahabat Nabi itu banyak yang namanya Abdullah. Ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Zubair, ada Abdullah bin Amr. Nah, sehingga dipanggil sebutan Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Tetapi apabila dimutlakkan Abdullah, itu yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Misalnya ada hadis Abdullah berkata telah bersabda Rasulullah, berarti itu Abdullah bin Mas'ud maksudnya. Nah, sesungguhnya syaitan telah berputus asa dari disembahnya berhala-berhala di bumi Arab. Nah, syaitan sudah putus asa, sudah kada berharap lagi di bumi Arab itu berhala-berhala itu disembah, karena mereka sudah kuat keislamannya. Tetapi ia syaitan akan senang dari kamu dengan sesuatu yang kurang dari yang demikian, yang kurang dari syirik, yang di bawah dari syirik, dengan hal-hal perkara-perkara yang dianggap hina, yaitu yang membinasakan amal. Jadi artinya syaitan itu kada akan menggoda lagi kepada orang-orang di Arab sana untuk jadi kafir dengan Allah. Syaitan tidak menggoda lagi kepada orang-orang Arab itu untuk menyembah berhala, karena hal itu kada mungkin diterima. Nah, tetapi syaitan akan menggoda mereka dengan perkara-perkara yang di bawah syirik, yang lebih inting dari syirik, tetapi perkara itu membinasakan amal. Intinya manusia ini tetap masuk neraka. Nah, itu adalah tujuan dari syaitan.
Tujuan dari syaitan apapun maksiat namanya, yang penting manusia itu masuk neraka, walaupun mereka itu kada kafir kepada Allah. Macam-macam godaan-godaan syaitan yang intinya adalah agar manusia itu masuk neraka. Para ulama menjelaskan dalam banyak kitab tentang macam-macam godaan syaitan ini kepada kita, yang kita mesti waspada dan punya ilmu pengetahuan untuk menolak godaan rayuan syaitan itu. Nah, yang pertama, syaitan itu menggoda manusia agar kafir kepada Allah. Kafir itu yang utama, supaya kafir. Yang belum beragama supaya kafir, yang sudah agama Islam supaya keluar dari Islam. Itu yang pertama yang dilakukan oleh syaitan. Nah, apabila orang itu diberi taufik hidayah oleh Allah, orang yang digodanya dengan kafir itu diberi Allah kekuatan, punya ilmu, maka dia akan menjawab, aku tidak akan kafir kepada Tuhan yang menciptakan aku. Aku tidak akan kafir kepada Allah yang telah menciptakan aku dari tiada kepada ada, kemudian selalu menolong aku dalam keadaan apapun. Nah, itu ilmu. Nah, maka dengan demikian syaitan menjauh, karena sudah kada berhasil lagi menggoda supaya kafir itu. Dalam hati kita datang bisikan-bisikan supaya kafir. Ngapa ikam bertuhan Allah? Allah tuh kada ada. Coba dia ikam berdoa kada kabul kada. Coba aja kamu berdoa, ikam ini miskin nih hidup, berdoa aja lah banget supaya kaya, kada kabul. Memang Tuhan tuh kada ada, kisahnya aja ada, kisah-kisahnya aja ada Tuhan itu. Tuhan itu pengampa, mengabulkan doa. Coba ikam berdoa mudah sugih, sugih lah ikam. Kada sugih kalau berapa tahun ikam nangkanya melarat hidup. Nah, itu bisikan syaitan kepada orang-orang garing. Mun Tuhan buju-buju mengabulkan, ikam berdoa supaya sehat, berdoa aja. Adanya kabul bang, berdoa memang kada kabul, kada kabul. Nah, syaitan ikam berpuluh-puluh tahun dah garing, mana ada sihatnya. Bunyi Tuhan mengabulkan doa orang garing, jadi Tuhan tuh kada ada, kada perlu ada. Nah, disuruhnya kita kafir. Nah, kalau kita punya ilmu, kita ditolong oleh Allah, kita akan bisa selamat dari godaan syaitan itu. Nah, seperti di negeri-negeri Arab itu syaitan sudah putus asa, kada akan mungkin lagi mereka itu kafir kepada Allah, kada akan mungkin lagi menyembah berhala. Tinggal lagi syaitan menggoda manusia di sana itu untuk melakukan maksiat yang di bawah dari kufur, daripada syirik itu. Nah, kemudian ujar ulama menjelaskan, syaitan datang lagi menggoda kita dengan melarang kita beribadah. Nah, kada perlu ikam beribadah kepada Allah. Apa gunanya ikam beribadah? Tuh orang-orang beribadah banyaknya hidupnya melarat. Orang beribadah banyak hidupnya sengsara. Tuh langsung gitu kada bisa sembayangan ninya. Sembayang kada, puasa kada, saling sugihan ninya. Ikam nampak amal ini apa? Sugih kada, apa kada buat apa? Akan ada bisikan-bisikan ke itu. Nah, kalau orang ini dipelihara Allah, diberinya ilmu, maka dia akan menjawab, amal itu adalah bekalku di akhirat. Amal itu bekal di akhirat. Makin banyak aku amal, makin banyak harapan dapat rahmat Allah. Bila dapat rahmat Allah, maka aku akan masuk surga. Bukan perkara sugih, bukan perkara makmur, tapi aku beramal, beribadah itu untuk bekal di akhirat. Bekal di akhirat. Nah, bila kita jawab dengan demikian, maka syaitan pun akan kalah. Nah, kalahnya
Nah, asalnya menyuruh kita kada bersembahyangan, menyuruh kita kada berpuasaan, menyuruh kita kada usah berwirid. Nah, dengan jawaban seperti itu nya kalah. Aku beribadah bukan cari kekayaan, aku beribadah bukan cari kesenangan dunia, tapi wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Jar Tuhan, berbekallah. Nah, sebaik-baik bekal itu menjunjung perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian syaitan itu datang kepada kita lagi dengan cara yang ketiga untuk menggugurkan kita ini. Syaitan apa? Menyuruh kita bitaswif, menunda-nunda. Kalau kita sudah kada bisa diganggu dengan beribadah, syaitan akan datang menyuruh kita menunda. Kainakin dulu, sawat saja lagi. Waktu masih banyak. Kaina aja dulu beribadah, itu umur masih anum. Nang baik itu sudah tuha kena baik. Biar aja anum ada apa-apa kayak apa. Nah, kalau ikam lagi anum ini kena ikam baik, tuha kena ikam jahat, itu celaka habis syaitan. Jadi kaina aja dulu berbaik-baik nih tuh. Nuntut ilmu kaina, sembahyang tahajud kaina, sembahyang sunat tuh kaina. Kalau sudah umur tuha lagi anum bapak itu. Nah, itu godaan syaitan juga. Dan ini bisa masuk ke dalam hati kita. Ini bisa masuk. Kita asa panjang aja umur lagi. Ada aja berencana hendak baik kaina. Ada aja berencana hati kaina aku kena tahajud kalau sudah lapang pekerjaan. Karena aku nuntut ilmu kalau aku sudah habis kesibukan. Karena aku akan rajin beribadah kalau sudah pensiun. Gitu. Nah, itu padahal bisikan syaitan. Bisikan syaitan. Ini menyuruh kita kafir sudah kada mempan. Nyuruh kita jangan beribadah sudah kada mempan. Nyuruh kaina barang. Kaina aja beribadah. Nah, apabila orang ini diberi taufik oleh Allah, diberi hidayah oleh Allah, dia akan menjawab kepada syaitan, wahai syaitan, umurku ini kada tahu, aku isuk bisa mati. Tuh kawan-kawanku sudah matian, kawan-kawan sudah mati. Nang anum pada aku yang banyak mati, amun aku tunda-tunda lagi beribadah, kalau pina aku mati malam ini. Nah, itu kalau orang diberi Allah hidayah, diberi Allah taufik, ilmu, bisa menjawab syaitan. Jadi bisikan syaitan yang menunda-nunda kaina itu ditolak dengan umur tuh di tangan Allah, aku kada tahu. Bisa belum tuha aku nih mati macam apa? Nah, bila kita jawab dengan demikian, maka syaitan kalah lagi. Kada mempan lagi lewat situ menggoda. Nah, bukan berhenti, dia akan datang lagi dengan cara yang keempat. Nah, nyuruh kita apa? Mayamuruna bil ajalah, menyuruh kita lakasi. Namun ikam syaitan kada hakun kaina, lakasi ya sudah. Lakasi. Lakasi wudu, lakasi sembahyang, lakasi bersedekah. Akhirnya kada berpikir lagi nang mana nang diutamakan nang baik ibadah ini, nang mana nang baik di nomor dua akan ibadah banyak. Jangan sampai terburu nafsu, dipilih-pilih ibadah, nang mana yang utama dahulu akan, nang mana yang nomor dua supaya ibadah itu diterima Allah. Kalau kita beribadah itu balakalakas kada berpikir, syaitan kasih bersedekah baik. Nah, bersedekah kada berpikir. Padahal esok kita bayar hutang duitnya nggak ada nih. Esok bakal bayar hutang. Cuma karena syaitan ini mendesak bersedekah, habis-habisan. Nah, esok kita bayar hutang lalu kada kawa lagi. Nah, itu padahal tipu daya syaitan menyuruh kita bagasak. Ajar Nabi kita al-ajalah minasyaitan. Begasak-gasak itu syaitan, wa ta'anni min Allah, perlahan itu dari Allah. Perlahan dalam arti kada bagawi, perlahan dalam arti berpikir. Nah, berpikir untuk baik itu adalah kebaikan. Dalam hati kita ada gerakan hati hendak beribadah. Lalu kita berpikir, ibadah apa? Nah, itu bukan melambatkan ibadah,
berpikir untuk ibadah itu adalah ibadah. Ini waktu ada, aku nambah ibadahnya. Ibadah apa? Ibadah banyak. Apakah baiknya aku ini sembahyang? Apakah ini baiknya baca salawat? Apakah aku ini baiknya itu, baik ini? Nah, pikirkan mana yang pas, yang supaya disukai oleh Allah. Jadi beribadah pun jangan terburu-buru. Dipikirkan dulu, ibadah apa yang penting, ibadah apa yang nomor 2, nomor 3 itu. Jangan sampai terburu-buru. Nah, kalau itu kada mampan juga syaitan ini menggesak aku beribadah, aku harus perlahan berpikir dulu, aku bertakun dulu lawan guru apa yang baik nih. Ini sudah istirahat, sudah lapang, kalau anak beribadah belakalakas, aku mengaji dulu ibadah apa yang bagus. Nah, minta petunjuk dulu ibadah apa yang bagus dilaksanakan. Nah, bila demikian itu syaitan kada mampan juga menggoda kita kalau kita diberi Allah hidayah, taufik dan ilmu untuk menolak itu. Nah, kemudian syaitan datang lagi. Kalau syaitan ikam ini kusuruh kada beribadah, kusuruh ikam menunda, tetap ikam beribadah. Kusuruh ikam bersegera, ikam perlahan. Wa ya'muru birriya. Syaitan menyuruh kita dengan riya. Ya, syaitan ikam ni kena dipuji orang. Kalau ka ini cara ikam kena dimuliakan orang, karena ikam bujur-bujur di jalan yang benar ngarannya. Atau saat kena akan timbul, atau saat ikam kena akan masyhur di sisi manusia, karena ikam sudah di jalan yang benar. Nah, bila kita sudah menerima ajakan syaitan itu, maka kita beribadah bukan lagi karena Allah, tapi menunggu kemasyhuran itu, menunggu popularitas yang akan datang. Nah, bila kita beribadah sudah menunggu popularitas, menunggu kemasyhuran, ibadah kita kada karena Allah lagi, maka akan gugur nilainya. Syaitan tujuannya yang penting kita nih masuk neraka. Kayak apa caranya ini? Nah, apabila kita dipelihara Allah, kita dapat ilmu, ada bisikan syaitan, ikam sudah di jalan yang baik, ikam akan jadi orang besar, ikam akan jadi orang mulia. Nah, kita dipelihara Allah, kita ada ilmu, akan kita jawab. Yang penting syaitanai aku tuh mulia di sisi Allah. Yang penting aku besar di sisi Allah. Di sisi manusia kada jadi soal. Nah, ini kalau kita punya ilmu dapat hidayah. Aku kada mengharapkan manusia memuliakanku dengan ibadah. Aku nyembah Allah, bukan nyembah manusia. Aku menyembah Allah. Jadi aku harap Allah yang membesarkan aku, Allah yang memuliakan aku, bukan manusia. Nah, aku beribadah karena Allah. Nah, syaitan kalau kayak itu kalah ulangnya, kalah. Karena kita punya ilmu dan dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keenam, syaitan akan datang lagi kepada kita. Oke, syaitan ikam ini kuguda ria, ada mampan juga. Berarti kami dasar kuat. Oh, ikam ini dasar kuat ya syaitan, dasar punya ilmu. Ikam ini dasar orang yang hebat nih. Nah, supaya kita selamat dari ujub, bukan aku nang hebat syaitan, itu semua adalah anugerah dari Allah. Nah, aku tuh bisa menang lawan ikam ini itu anugerah Allah, al-minnatu, minnah daripada Allah. Anugerah Allah bukan karena kepintaranku, bukan karena kekuatan kehebatanku, tapi aku bisa beribadah dengan ikhlas ini, itu kekuatan dari Allah, itu nikmat Allah, pertolongan Allah. Nah, kita terhindar lagi dari ujub, karena ujub itu termasuk muhbitun lil a'mal. Ujub termasuk menggugurkan amal. Bila kita beramal, sudah beramal itu kita merasa amal itu dengan kekuatan kita, kemampuan kita, gugur amal kita. Kita lupa kepada pertolongan Allah sehingga kita bisa beramal itu. Nah, yang terakhir syaitan menggoda. Bila ini lulus, kita akan lulus. Yang ketujuh, ya syaitan, ikamnya sudah lulus,
Guda lawan ini, guda lawan itu, tetap ikam jalan bagus. Tapi syaitan kalau ikam takdir ke neraka, ikam tetap mati ke neraka juga. Apa ikam gunanya? Ikam berhimat beramal nih, ikhlas, ikam sudah kada ujub, tapi mentakdir Tuhan ikam di neraka, tetap ikam ke neraka kena mati. Ikam kena su'ul khatimah, apakah kena? Nah kalau ikam takdir ke surga, ujar syaitan, musi ikam banyak maksiat, walaupun ikam ingkar kepada Allah, kalau ikam takdirnya ke surga, ikam ke surga kena mati. Nah ini godaan syaitan yang terakhir, menyerahkan kita kepada takdir, menyerahkan kita kepada takdir. Ikam ikhlas beramal, sungguh kada ada ujubnya, perlahan bagus, bujur itu bujur. Tapi kalau catatan ikam ini dalam parut tulis ahli nar, ahli neraka, bagaimanapun ikam masuk ke neraka. Dicontohkannya oleh syaitan, tuh lihati bersisa al-abid, ikam ada apa-apa yang bersisa tuh. Itu sudah puluhan tahun berkhalwat beribadah, kada ada apa-apanya dibanding ibadah ikam. Tapi dengarannya takdirnya ke neraka, mati di tiang salib. Tuh lihat orang yang ditakdirkan ke surga, pembantu-pembantu Fir'aun yang berpuluh-puluh tahun menyembah Fir'aun. Begitu ia hendak mati, ia tobat umpat Nabi Musa, ia masuk ke surga matinya karena takdirnya di surga. Nah jadi ikamnya kayak itu juga, kayak apapun ikam beramal, menikam takdir neraka, tetap ikam ke neraka. Nah kalau orang itu dapat hidayah Allah, dapat pertolongan Allah, diberi ilmu oleh Allah, dia akan menjawab. Ujarnya hadis Nabi ada mengatakan kullun muyassarun lima khuliqalahu. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Tiap-tiap orang itu dimudahkan memperbuat sesuatu yang dia dicipta untuk sesuatu itu. Artinya jika dia dicipta Allah untuk surga, dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan surga. Jika orang itu dicipta Allah untuk mengisi neraka, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk melakukan hal-hal yang membawa ke neraka. Nah, bila kita jawab dengan demikian, maka syaitan akan mundur dan kada akan menggoda kita lagi. Kada akan menggoda lagi. Kita sudah punya ilmu, sudah dijaga oleh Allah. Tinggal lagi yang kita urus hanya satu, yaitu nafsu kita. Tinggal lagi nafsu. Kalau syaitan sudah kada berparak lagi, kada mampannya, digoda dengan apa aja kada mampan, dirayu lawan apa aja kada mampan. Tinggal lagi yang kita urus nafsu semacam. Nah bila nafsu ini kau kita pelihara dengan baik, nah sudah menjadi nafsu yang mutmainnah. Maka kita berada di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dakhuli jannati. Nah, jadi syaitan sudah putus asa. Putus asa menggoda kita agar kafir kepada Allah. Tetapi syaitan tetap berusaha agar kita melakukan hal-hal yang kita anggap remeh daripada perkara-perkara maksiat, sehingga itu menghabiskan kebaikan kita. Maka takutlah olehmu dari kezaliman sesama semampu kamu. Nah, kezaliman, bujur ajanya kada kafir, bujur ajanya pak ibadah, tapi menzalim orang. Nah, karena menzalim A, menzalim sisi, menzalim sidi, sehingga amal ibadahnya dibakar oleh kezaliman itu, hangus kada ada lagi. Ya kan neraka juga kena matinya. Nah itu yang dikehendaki syaitan. Walaupun kada nyembah berhala, tapi akhirnya akan neraka juga mati, karena syaitan berhasil menggoda kita dengan kezaliman-kezaliman ini. Banyak ada pertanyaan di dalam sebuah kitab tafsir, kenapa di negeri-negeri yang penduduknya kada Islam itu aman,
kada berhilangan. Banyak negeri-negeri yang kada Islam tu aman, kada ada perampokan, kada ada pencurian, kada ada penipuan. Rumah kada berkunci sama aman, kada apa-apa. Sepeda motor kuncinya bandak kada hilang. Padahal di negeri kafir, negeri Katolik, negeri segala macam. Nah, sedangkan di negeri Islam, di masjid sandal berhilangan. Cilingan di masjid ada yang mencuntan. Mik masjid ada yang mencuntan, bayangkan. Kenapa? Nah, sebabnya karena di negeri kafir ini syaitan kada ada lagi. Ini sudah kafir, sudah kada perlu ada syaitan. Ini sudah jadi kafir, itu kada perlu ada syaitan lagi. Nah, di negeri Islam ini, nah syaitan kada kau mengapirakan kita. Lalu kita digodanya memperbuat dosa-dosa nang mengambil sandal orang, mengambil cilingan orang, menipu orang. Menyuruh kafir kada mampan. Orang tuh maling sembahyang kada, puasa kada, suruh jebak kafirnya kada hakun kafirnya. Lalu syaitan menggoda dengan jalan perkara yang di bawah kafir. Di Makkah paling berhilangan, di masjid kada kawatahan dompet bisa hilang di hadapan Baitullah itu. Nah, karena syaitannya menggoda nang halus-halus. Nah, nanggana kada kawa lagi menggoda kafir, kada kawa. Tinggal lagi menggoda dengan cara yang halus-halus itu. Nah, jadi di negara Islam tuh kada tapi aman, kehilangan. Memang kayak itu. Makanya kafir sekampungan tuh bisa aman tuh. Kafir sekampungan pada Islam lagi bisa aman, bisa kada lagi berhilangan di situ. Karena syaitan kada menggoda lagi. Ini sudah kafir, sudah cukup maksiat nang besar dilakukannya. Sesungguhnya seorang hamba datang pada hari kiamat dengan membawa ketaatan-ketaatan seperti gunung-gunung. Lalu ia menyangka bahwa ketaatan-ketaatan itu akan menyelamatkannya. Maka hamba yang lain senantiasa datang lalu berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya si fulan telah berbuat zalim kepada aku dengan sesuatu kezaliman. Maka Allah berfirman, hapuslah dari amal kebaikannya. Hapus, serahkan kepada orang yang dizalim itu. Maka hamba itu senantiasa dalam keadaan seperti demikian. Datang lagi orang, datang lagi, ya Allah, ini kada bayar hutang dalam dunia, padahalnya mampu untuk bayar, padahalnya kawa bayar tapi kada dibayarinya, dan kada datang minta halal, kada minta ridha, kada ada. Ya Tuhan, ambil sembahyangnya, serahkan ke ini orang. Datang pulang seikung, ya Allah, ini orang menggibah hamba, mendahkan hamba hirang. Orang kada suka padahkan hirang, walaupun awak ulun hirang, tapi kada suka. Ya Tuhan, ambil zikirnya, serahkan ke ini orang. Datang pulang seikung, sehingga tidak tersisa baginya sedikit pun dari amal-amal kebaikan. Habis jadi asing-asingnya menggerubuti. Dan sesungguhnya perumpamaan yang demikian itu adalah seperti bepergian kelompok yang bepergian jauh, di mana mereka turun di tanah lapang dari bumi yang tidak ada kayu bakar. Lalu mereka bercerai-berai mencari kayu bakar, maka tidak lama bahwa mereka membesarkan api mereka dan berbuat apa yang dikehendakinya. Nah, Saikung datang membawa sebilah kayu, Saikung datang membawa akhirnya terkumpul kayu yang banyak bisa membakar sekampungan. Dan seperti itu pula dosa-dosa tadi. Dan ketika turun firman Allah Ta'ala, innaka mayyitun wa innahum mayyitun thumma innakum yawmal qiyamah inna rabbikum takhtasimun. Artinya sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka akan mati pula. Kemudian sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu, bahwa kada tahu siapa-siapa lagi. Laki lawan bini berbantah-bantahan, kuitan ibu dengan anaknya berbantah-bantahan.
saudara dengan saudara-saudarinya berbantah-bantahan. Kenapa? Ingin mengambil haknya masing-masing supaya selamat pada hari kiamat itu. Itu Al-Quran mengatakan, "Tsumma innakum yaumal qiyamah inda rabbikum takhtasimun." Sesungguhnya kamu pada hari kiamat akan berbantah-bantahan di hadapan Tuhanmu. Az-Zubair radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah diulangi atas kita apa yang terjadi di antara kita di dunia beserta dosa-dosa tertentu?" Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, la yukarraranna alaikum hatta tuaddu ila kulli dhi haqqin haqqah." Artinya ya, diulangi atas kamu, mau diulangi sehingga kamu memberikan kepada yang berhak akan haknya. Diulangi semua apa yang kita perbuat di dunia, ada rekamannya di sisi Allah. Nah, diputar di sana rekaman itu, terulanglah apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Kadang-kala kita berhindar, kadang-kala ada rekamannya dengan jelas, ada rekamannya. Az-Zubair radhiyallahu anhu berkata, "Demi Allah, sesungguhnya urusan itu sangat berat." Ini sangat berat kalau kayak ini. Bakal diputar di sana rekaman-rekaman itu. Nah, jadi sebelum mati kita disuruh Nabi, disuruh Al-Quran supaya mengedit dulu rekaman itu, diedit. Karena pajang bakal dilihat akan di sana. Nah, kita orang memvideo juga, orang menggambarkan, diedit tuh supaya nang bungasnya aja kelihatan. Nang ada bungasnya dihapus, nang kurang pasnya dihapus supaya tinggal yang bagus-bagusnya. Nah, kayak itu orang hendak mati itu diedit dengan tobat tadi, diedit supaya dalam buku album kita tuh hanya tersisa yang bagus-bagusnya, yang nyaman-nyamannya dilihat. Maka alangkah besarnya kesulitan hari yang tidak dimaafkan padanya dengan satu langkah pun, dan tidak dimaafkan padanya dari satu tamparan dan dari satu kata-kata, sehingga dibalas sebagai orang yang teraniaya dari orang yang menganiaya. Minta ampun tuh di sini. Di akhirat ada lagi. Minta maaf lah aku malam nampilingi jam, kada kawal lagi kalau di akhirat. Kalau di dunia itu tempatnya, tempat minta ampun. Anas radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yahsyurullahul ibada uratan ghubran buhma. Artinya Allah mengumpulkan hamba-hamba dalam keadaan telanjang, berdebu, lagi buhma. Anas berkata, kami bertanya kepada Rasulullah, apa buhma itu wahai Rasulullah? Apa itu buhma? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ma'ahum syai' thumma yunadihim rabbuhum ta'ala bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qarub. Anal malik anad dayyan la yanbaghi li ahadin min ahli jannah ay yadkhulal jannah wa li ahadin min ahli nar alaihi mazlimatun hatta iktassahu minhu wa li ahadin min ahli nar ay yadkhulan nar wa li ahadin min ahli jannah inda mazlimatun hatta iktassahu minhu hatta latmah. Artinya tidak ada sesuatu bersama mereka. Itu artinya buhma. Kemudian Tuhan mereka yang maha tinggi berseru kepada mereka dengan suara yang dapat didengar oleh orang yang jauh, sebagaimana dapat didengar oleh orang yang dekat. Aku adalah raja, ajar Tuhan. Aku adalah raja. Aku adalah orang yang maha pembalas. Tidak pantas bagi seseorang dari penghuni surga masuk surga, sedangkan bagi seseorang dari penghuni neraka atasnya ada kezaliman. Sehingga aku mengambil kisas balasan setimpal daripadanya bagi penghuni neraka itu. Dan tidak seyogianya bagi seseorang dari penghuni neraka masuk neraka,
sedangkan seseorang dari penghuni surga yang tidak ada padanya kezaliman, sehingga aku mengambil kisas balas baginya dari penghuni neraka itu. Sehingga tamparan pun, misalnya orang ini masuk surga, padahal di neraka itu ada orang yang ditamparnya, padahal di neraka ada orang yang pernah ditamparnya dalam dunia. Ini ke surga, kada pantas masuk surga sebelum dikembalikan dulu, disuruh orang neraka tadi naik, tampar lu sekali, tamparnya hanya masuk surga. Orang neraka pun demikian juga. Kami bertanya bagaimana, dan sesungguhnya kami datang kepada Allah dalam keadaan telanjang berdebu, lagi tidak ada sesuatu bersama kami. Maka Rasulullah SAW bersabda, bil hasanat was sayyi'at. Ke surga hari kiamat bertelanjang, ya apa wahai Rasulullah? Ya Rasulullah, bil hasanat was sayyi'at, artinya dengan amal-amal kebaikan dan kejelekan-kejelekan. Maka bertakwalah kepada Allah wahai hamba-hamba Allah yang saleh, dari kezaliman kepada hamba-hamba dengan mengambil harta mereka. Jangan sampai mati kita ada membawa sedikit pun harta orang, membentangkan, mengisahkan kehormatan mereka, menyempitkan hati mereka, berbuat jahat kepada para makhluk dalam pergaulan mereka. Sesungguhnya di antara hamba dan Allah Ta'ala ada kekhususan, maka ampunan kepadanya itu lebih cepat. Kalau kita dengan Allah tuh ada kekhususan, sehingga begitu mudah diampunkan oleh Allah. Ujar Nabi, az-zulmu salasah, kezaliman itu ada 3 jenisnya. Az-zulmun la yaghfiruhullah. Pertama, ada kezaliman yang tidak bakal diampuni oleh Allah. Wa zulmun yaghfiruh, ada kezaliman yang bakal diampuni oleh Allah. Wa zulmun la yatrukuh, ada kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah, akan diproses artinya. Fa ammal zulmul ladzi la yaghfiruh fasyirku billah. Kezaliman yang tidak akan diampuni oleh Allah, syirik, menyekutukan Allah. Itu orang yang paling zalim. Zalimnya bahkan kepada Allah, menzalim Allah, menyekutukan Allah itu menzalim Allah. Itu kezaliman yang kada bakal diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kekal abadi di dalam neraka. Wa amma zulmul ladzi yaghfiruhu zulmul ibad anfusahum fima bainahum wa baina rabbihim. Yang kedua, ada kezaliman yang diampuni oleh Allah, yaitu zalimnya hamba terhadap diri mereka sendiri pada hubungan mereka dengan Allah. Nah, ini zalim kepada diri sendiri. Misalnya laki-laki memakai emas, laki-laki memakai sutra, perempuan memakai emas melebihi batas, melampau batas, minum arak. Itu orang zalim kepada dirinya sendiri, hubungannya hanya dengan dia dan Allah. Nah, ini diampuni oleh Allah. Bila banyak amal kebaikannya, ini hilang. Bila banyak amal kebaikan, kita hilang. Yang dosa dengan Allah nih, dosa kita dengan Allah, kayak tadi contohnya, karena kalau ditimbang itu kalah, banyak yang baiknya, selamatnya. Nah, yang ketiga, wa amma zulmul ladzi la yatrukuh, kezaliman yang tidak dibiarkan oleh Allah, fa zulmul ibad ba'dihim ba'dha. Zalimnya seorang hamba dengan hamba yang lain, walaupun menang timbangan amal. Timbang amal kebaikan, amal kejahatan, menang amal kebaikan. Tapi ini ada menzalim orang dalam dunia, baik hartanya, baik pribadinya, baik tubuhnya. Ini akan diproses, kalau bisa langsung ke surga. Padahal ini orangnya ahli sembahyang, ahli puasa, ahli salawat, timbangan amalnya sudah menang.
Tapi ini ada menzalim orang dalam dunia, kada bisa langsung ke surga, diproses dulu. Nah, diproses dulu. Ya non tadi, yang mana pernah ditamparnya, tampar dulu. Yang mana pernah disakitinya, sakiti dulu. Nah, itu kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dosa-dosa terhadap Allah tadi, bila sudah banyak amal kebaikan, tinggal habis. Sesungguhnya di antara hamba dan Allah Ta'ala ada kekhususan. Kalau kita dengan Allah itu ada khusus, maka ampunan kepadanya itu lebih cepat. Tetapi kalau kita dengan kita, nah itu yang akan diproses panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah selanjutnya, dan barang siapa terkumpul atasnya kezaliman, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, 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 Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه.